SEA Games 2025 berubah dari pesta olahraga menjadi panggung skandal. Thailand sebagai tuan rumah kini disorot tajam setelah Madam Phang akhirnya angkat bicara dan mengakui ada masalah serius dalam penyelenggaraan. Permintaan maaf kepada Indonesia, wacana pengembalian medali emas, hingga pengakuan bahwa sistem penilaian bermasalah membuat publik bertanya-tanya. Thailand sebenarnya sedang kenapa? Kasus Andi Mesara Jernimaswara di tinju putri menjadi simbol ketidakadilan yang tak bisa lagi ditutupi. Rekaman pertandingan, analisis pengamat, dan reaksi internasional mengarah pada satu kesimpulan pahit. Indonesia dirugikan, bukan kalah. Ini bukan soal satu laga. Ini soal sistem yang bocor, keadilan yang dilukai, dan martabat SEA Games yang dipertaruhkan. Apakah permintaan maaf cukup? Ataukah SEA Games 2025 akan tercatat sebagai edisi paling memalukan dalam sejarah Asia Tenggara? Simak ulasan lengkap. Di titik inilah semuanya jadi terang benderang, bukan lagi abu-abu, bukan lagi salah paham, bukan lagi human error. Yang terjadi di SEA Games 2025 adalah kegagalan sistemik, terstruktur, sistematis, dan kalau kita jujur, terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan. Mari kita bicara belak-belakan. Atlet Indonesia tidak datang ke Thailand untuk minta belas kasihan. Mereka datang dengan latihan bertahun-tahun, dengan tubuh remuk oleh repetisi, dengan mental baja yang ditempa di kompetisi nasional yang keras. Mereka datang untuk bertarung secara adil. Tapi apa yang mereka temui? Sebuah sistem yang sejak awal sudah pincang, tapi dipoles dengan jargon sportivitas. Kasus Andi Mesara Jernimaswara hanyalah puncak dari gunung es yang selama ini ditutup rapat. Tinju putri menjadi panggung telanjang tempat kebusukan itu akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Semua melihatnya, dari penonton awam sampai mantan atlet, dari pengamat lokal sampai analis internasional. Mata tak bisa dibohongi, dan kamera jauh lebih jujur daripada meja juri. Andi masuk ring bukan sebagai figuran, ia menguasai tempo. Ia memotong sudut, ia memaksa lawan bertahan. Pukulan bersih masuk, footwork rapi, defense disiplin. Bahasa tubuhnya jelas, aku datang untuk menang, dan penonton merasakannya. Arena bergemuruh bukan karena bias nasionalisme, tapi karena dominasi yang kasat mata. Lalu bel berbunyi, dan kejanggalan dimulai. Skor diumumkan, nama yang disebut bukan milik Indonesia, bukan Andi. Dan dalam hitungan detik, semua yang ada di arena tahu ada yang salah. Bukan salah tipis, tapi salah telak. Inilah momen di mana olahraga seharusnya berdiri paling tegak, justru berlutut di hadapan kepentingan. Dan dari sinilah kepercayaan mulai runtuh, satu bata demi satu bata. Yang membuat kasus ini meledak bukan hanya hasilnya, tapi responsnya. Atau lebih tepat, ketidakhadiran respons yang jujur sejak awal. Tidak ada penjelasan teknis yang masuk akal, tidak ada transparansi penilaian, tidak ada rekam skor terbuka, yang ada hanya tembok sunyi dan wajah-wajah defensif. Seolah publik diminta menelan mentah-mentah keputusan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika dasar tinju. Dan di titik ini, Indonesia tidak marah karena kalah. Indonesia marah karena diperlakukan bodoh. Maka ketika Madam Phang akhirnya angkat bicara, dunia olahraga Asia Tenggara berhenti sejenak. Bukan karena ia pejabat biasa, tapi karena ia simbol, benteng terakhir. Orang yang selama ini selalu berdiri paling depan membela sistemnya sendiri. Dan ketika orang seperti Madam Phang berkata, "Saya malu," itu bukan kalimat ringan. Itu pengakuan runtuhnya tembok pertahanan. Pengakuannya bahwa ia menonton ulang pertandingan Andi bukan detail kecil. Itu kunci. Itu pengakuan bahwa kebenaran akhirnya menembus ruang tertutup kekuasaan. Dan ketika ia berkata bahwa ia memahami kemarahan publik Indonesia, itu artinya satu hal. Kemarahan itu sah, valid, beralasan. Lebih jauh lagi, ketika Madam Phang mengonfirmasi bahwa ia telah membawa masalah ini langsung ke Presiden Thailand, maka jelas, ini bukan lagi urusan wasit, bukan lagi urusan panitia cabang. Ini krisis nasional. Ini soal wajah negara di mata tetangga. Thailand sebagai tuan rumah gagal memahami satu prinsip dasar,
Menjadi tuan rumah bukan berarti menjadi pemilik hasil. Justru sebaliknya, tuan rumah harus menjadi penjaga keadilan paling netral. Tapi yang terjadi di SEA Games 2025 adalah kebalikan total. Netralitas dicurigai, integritas dipertanyakan, dan hasilnya kepercayaan regional retak. Wacana pengembalian medali emas adalah bom besar berikutnya. Dalam sejarah SEA Games ini hampir tak pernah terdengar, karena mengembalikan medali bukan sekadar logistik, itu pengakuan salah paling telanjang. Itu mengatakan pada dunia, kami gagal. Dan menariknya, wacana itu muncul bukan dari tekanan Indonesia secara resmi, melainkan dari dalam Thailand sendiri, dari figur sekelas Madam Pang. Ini menunjukkan satu hal yang tak bisa dibantah. Tekanan internasional sudah terlalu besar untuk diabaikan. Dunia menonton. Asia Tenggara menilai, dan Thailand tahu reputasi mereka sedang dipertaruhkan. Namun mari kita tegas, medali yang dikembalikan tidak otomatis menyembuhkan luka. Bagi Andi, satu momen emas sudah dirampas. Lagu kebangsaan yang tak dikumandangkan, bendera yang tak naik, air mata yang seharusnya jatuh karena bahagia berubah menjadi amarah tertahan. Itu tidak bisa diulang, itu tidak bisa diganti. Dan inilah mengapa publik Indonesia menuntut lebih. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan. Permintaan maaf penting, tapi tanpa reformasi itu hanya kosmetik. Pengembalian medali simbolis, tapi tanpa transparansi sistem itu hanya drama. Yang dibutuhkan SEA Games sekarang adalah bedah total, audit menyeluruh, evaluasi wasit, standar penilaian terbuka, mekanisme banding yang benar-benar independen. Jika tidak, maka SEA Games akan terus menjadi panggung sandiwara. Ajang di mana atlet kecil dari negara berkembang harus bertarung, bukan hanya melawan lawan di ring, tapi juga melawan sistem yang sudah ditentukan sejak awal. Indonesia dalam kasus ini berdiri di posisi moral yang kuat. Atletnya tampil jujur, protesnya terukur, responsnya dewasa, tidak anarkis, tidak emosional berlebihan. Justru Thailand lah yang terlihat panik, tertekan, seolah dikejar bayangan sistemnya sendiri. Dan publik Asia Tenggara mencatat itu. Reaksi masyarakat Thailand yang terbelah adalah tanda lain bahwa masalah ini dalam. Ada yang mendukung Madam Pang karena berani jujur. Ada yang marah karena merasa harga diri negara diinjak. Tapi ironisnya, justru kejujuranlah yang sedang menyelamatkan harga diri Thailand, bukan penyangkalan. Karena dalam olahraga, menutup kesalahan adalah dosa yang lebih besar daripada melakukan kesalahan itu sendiri. Indonesia menunggu. Dengan kepala dingin, tapi mata terbuka. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada klaim sepihak. Yang ada adalah satu tuntutan sederhana. Jangan ulangi ini lagi. SEA Games 2025 akan dikenang, bukan karena rekor, bukan karena kemeriahan, tapi karena satu kasus yang membongkar borok lama. Dan dari kasus inilah masa depan SEA Games ditentukan. Apakah ajang ini akan berani berbenah atau terus berjalan pincang sambil berharap publik lupa? Satu hal pasti, atlet Indonesia sudah melakukan bagiannya. Mereka bertarung, mereka jujur, mereka layak menang. Dan sejarah, cepat atau lambat, akan mencatat siapa yang benar-benar juara dan siapa yang hanya menang di atas kertas. Dan justru disitulah letak ironi paling pahitnya. Atlet Indonesia sudah selesai dengan tugasnya sejak bel terakhir berbunyi. Mereka tidak menyisakan keraguan di arena. Yang belum selesai dan justru baru dimulai adalah pertanggungjawaban sistem. Sistem yang selama ini bersembunyi di balik jargon tuan rumah, tradisi, dan kewenangan juri. SEA Games 2025 telanjur membuka luka lama yang selama ini dipendam rapi. Luka tentang bagaimana olahraga di kawasan ini sering kali berjalan lebih cepat dari etika. Tentang bagaimana ambisi nasional bisa menjelma jadi tekanan struktural. Dan tentang bagaimana atlet yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban paling mudah dikorbankan. Kasus Andi Mesara Jernih Maswara adalah alarm keras. Alarm yang berbunyi terlalu nyaring untuk dimatikan. Karena ini bukan soal satu skor, ini tentang pola. Tentang keputusan-keputusan aneh yang selalu muncul di momen krusial.
selalu menguntungkan pihak tertentu, selalu dibungkus dalih teknis yang sulit diverifikasi. Kalau ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan. Tapi ketika publik bisa menyusun potongan-potongan kejadian serupa dari berbagai cabang, dari tahun ke tahun, dari tuan rumah ke tuan rumah, maka maaf, ini bukan lagi insiden. Ini sistem. Dan sistem seperti ini tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dalam pembiaran, dalam budaya jangan ribut, dalam mentalitas yang penting acara jalan, dalam keyakinan keliru bahwa medali lebih penting daripada keadilan. Thailand sebagai tuan rumah SEA Games 2025 gagal membaca zaman. Dunia hari ini transparan. Semua direkam, semua dianalisis, semua dibedah ulang di media sosial. Tidak ada lagi ruang gelap untuk keputusan abu-abu. Ketika kamera slow motion bisa membongkar detail tiap pukulan, maka keputusan yang tak masuk akal akan telanjang dalam hitungan menit. Dan itulah yang terjadi. Rekaman ulang laga Andi menyebar seperti api. Frame demi frame menjadi saksi bisu. Bukan opini, bukan emosi, tapi fakta visual. Dan fakta ini menghantam balik panitia, juri, dan akhirnya otoritas tertinggi olahraga Thailand. Madam Pang, sadar atau tidak, sedang berdiri di persimpangan sejarah. Pernyataannya bisa menjadi awal reformasi atau sekadar catatan kaki dari krisis yang lebih besar. Ketika ia berbicara tentang rasa malu, tentang tanggung jawab moral, tentang keinginan mengembalikan medali, ia sedang menantang sistem yang membesarkannya sendiri. Dan itulah sebabnya reaksi di Thailand begitu keras. Karena kejujuran selalu menyakitkan bagi sistem yang terbiasa aman. Namun dari sudut pandang Indonesia, sikap yang ditunjukkan atlet dan federasi justru mencerminkan kedewasaan olahraga. Tidak ada sweeping, tidak ada provokasi, tidak ada drama murahan. Yang ada adalah sikap tegas. Kami menuntut keadilan, bukan kekacauan. Ini penting dicatat. Karena seringkali narasi dibelokkan seolah protes adalah bentuk ketidakdewasaan. Padahal, diam terhadap ketidakadilan jauh lebih berbahaya. Diam adalah izin, diam adalah pembiaran, dan Indonesia memilih tidak diam. Andi Mesara Jernih Maswara tanpa banyak bicara sudah menyampaikan segalanya lewat performanya. Ia tidak perlu pidato, ia tidak perlu drama, tubuhnya sudah bicara, pukulannya sudah menjawab, dan justru ketenangannya setelah dirugikan, itulah yang membuat publik semakin marah. Karena ketidakadilan terhadap orang yang jujur selalu terasa lebih kejam. Disinilah SEA Games diuji bukan sebagai event, tapi sebagai institusi. Apakah ia mampu melindungi atlet dari kepentingan tuan rumah? Apakah ia punya mekanisme koreksi yang independen? Ataukah ia hanya panggung bergilir yang mengulang kesalahan yang sama dengan wajah berbeda? Jika pengembalian medali benar-benar terjadi, itu akan menjadi langkah simbolik yang kuat. Tapi simbol tanpa perubahan struktural hanyalah plester di luka bernanah. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran menyeluruh. Siapa juri-juri itu, bagaimana mereka dipilih, siapa yang mengawasi, dan siapa yang memberi sanksi ketika terjadi pelanggaran. Tanpa itu, SEA Games akan terus kehilangan makna. Ia akan berubah dari ajang persahabatan menjadi kompetisi siapa yang paling lihai memainkan sistem. Indonesia tidak meminta keistimewaan. Indonesia meminta kesetaraan. Perlakuan yang sama, penilaian yang jujur, dan ruang kompetisi yang bersih. Itu bukan tuntutan berlebihan, itu hak dasar atlet. Dan jika Thailand benar-benar ingin memulihkan kepercayaan, maka langkah Madam Pang harus diikuti tindakan nyata. Bukan hanya datang ke Indonesia dengan senyum dan pidato, tapi membawa perubahan, membuka data, mengakui kesalahan secara institusional, dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang, bukan hanya pada Indonesia, tapi pada siapapun. Karena hari ini mungkin Indonesia yang dirugikan, besok bisa negara lain, dan jika semua memilih diam, maka sistem busuk itu akan terus hidup, terus makan korban, terus mencederai atlet muda yang hanya ingin bertanding jujur. SEA Games 2025 sudah terlanjur tercatat sebagai edisi penuh kontroversi, tapi ia masih punya kesempatan untuk dikenang sebagai titik balik. Titik di mana kawasan ini akhirnya berkata cukup. Cukup pada penilaian gelap, cukup pada keputusan sepihak, cukup pada kemenangan yang dipaksakan,
dan cukup pada sistem yang mengorbankan atlet demi angka di papan medali. Indonesia sudah berdiri di sisi yang benar dari sejarah. Atletnya sudah melakukan tugasnya dengan kepala tegak. Kini bola ada di kaki penyelenggara. Mau dibersihkan atau terus ditendang ke bawah karpet, sejarah tidak pernah lupa. Dan keadilan, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya.